Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita panjatkan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang pada malam hari ini atas limpahan rahmat dan nikmatnya kita semua bisa hadir di masjid salat maghrib berjamaah, dan sekarang kita melanjutkannya dengan melakukan kajian ba'da maghrib. Kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala semoga seluruh rangkaian ibadah kita di malam hari ini diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita masih melanjutkan kajian kitab Nasihatul Ibad, dan kita masih melanjutkan membahas bab Thulathi, makalah yang ketiga. Namun sebelum kita mulai, mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wa hukma wa alhiqni bis salihin. Mohon Fatihah sekali untuk mengarang kitab ini. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita masih melanjutkan pembahasan tentang makalah ketiga dari bab Thulathi. Dua poin dari nasihat yang ada di makalah ketiga sudah kita bahas, yaitu husnut tawaddudi ilan nasi nisful aqli dan husnus su'ali nisful ilmi. Bagusnya cinta kepada manusia, kasih sayang kepada manusia itu sudah merupakan separuh dari akal. Lalu yang kedua, husnus su'ali nisful ilmi. Bagusnya pertanyaan itu merupakan separuh dari ilmu. Dan yang ketiga yang akan kita bahas malam ini adalah wa husnut tadbiri nisful ma'isyah. Dan perencanaan yang bagus, pengaturan yang bagus itu sudah merupakan separuh dari penghidupan kita. Mari kita baca selengkapnya bagian yang ketiga ini. Husnut tadbiri, bagusnya at-tadbir. At-tadbir ini maknanya banyak ya. Bisa perencanaan, bisa pengaturan, bahkan juga bisa penghematan ya. Dari segi bahasa, at-tadbir itu berasal dari kata-kata dabaro ya, yang
seakar kata dengan kata-kata tadabbur gitu ya. Ya. Nah, apa itu at-tadbir ya? At-tadbir ini diberi penjelasan oleh Imam Nawawi dengan ijra'il umuri ya. Maksudnya dari at-tadbir itu adalah ijra'il umur ya. Melakukan semua hal ala ilmil awaqibi, berdasarkan ya, pada pengetahuan tentang akibat dari pekerjaan kita terhadap segala sesuatu tadi itu. Jadi yang namanya at-tadbir ya, itu melakukan sesuatu, tetapi melakukannya sesuatu itu betul-betul dengan pemahaman yang baik atas akibat dari apa yang kita lakukan itu. Ya. Nah, lalu kalau kita bisa melaksanakan sesuatu itu dengan pertimbangan yang baik, pemahaman yang baik atas akibat yang ditimbulkan dari apa yang kita lakukan itu, ya, itu oleh Umar bin Khattab dinyatakan sebagai nisful ma'isyah, sudah merupakan separuh dari penghidupan kita. Ya. Jadi ma'isyah ini sering di dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan ma'isyah. Ya. Nah, ma'isyah ini diberi penjelasan oleh Imam Nawawi dengan wahya maksabul insan. Ya. Yang dimaksud dengan ma'isyah itu tidak lain adalah pekerjaan manusia alladzi ya'ishu bisababihi, yang seseorang itu kemudian hidup dengan sebab pekerjaannya itu, ya. Makanya disebut dengan penghidupan, ya. Atau ya kalau bahasa mudahnya lagi itu penghasilan yang dengan penghasilannya itu untuk kehidupannya, kira-kira begitu. Itu ma'isyah. Jadi yang ma'isyah itu sekali lagi sering diterjemahkan dengan penghidupan, ya. Yakni pekerjaan seseorang yang dengan pekerjaannya itu orang lalu mendapatkan penghasilan yang dengan begitu lalu dia hidup. Tetapi memang ya ma'isyah itu seringkali juga terjemahkan dengan kehidupan itu sendiri. Ya, misalnya kalau kita itu melihat ayat Al-Quran di surat apa itu saya lupa ya, ayat berapa juga saya lupa, yang berbicara mengenai orang yang tidak pernah berzikir kepada Allah itu, ya. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Ya. Jadi orang-orang yang berpaling dari ingat akan aku, ingat kepada Allah maksudnya, maka sesungguhnya bagi orang-orang yang berpaling dari ingat kepada Allah itu, ya, berpaling dari zikir kepada Allah itu, ya, itu diberi kehidupan yang sempit, ya. Jadi sekali lagi ma'isyah itu bisa berarti penghidupan, ya, atau kehidupan itu sendiri, ya.
Nah, dalam konteks makalah ini lebih kepada penghidupan ya, yang tadi sudah jelas dimaknai oleh Imam Nawawi dengan maksabul insan alladzi ya'ishu bisababih tadi itu. Ya, pekerjaan seseorang yang dengan pekerjaannya itu seseorang bisa hidup ya. Makanya sering disebut dengan penghasilan yang berupa finansial gitu ya. Nah, sekali lagi ya lengkapnya ya. Jadi makalah ini menyatakan bahwa bagusnya perencanaan, bagusnya pengelolaan ya, yaitu pengelolaan tentang apa saja sebenarnya ya, yang itu merupakan kita melakukan sesuatu itu dengan betul-betul mempertimbangkan akibat-akibatnya ya. Jadi tidak serampangan ya. Jadi kalau melakukan sesuatu itu jangan kemudian lalu asal serampangan, asal sembarangan, asal ngawur, enggak ya. Harus betul-betul difikirkan ya, dipertimbangkan dengan matang ya, dari segi akibat-akibat dari apa yang kita lakukan tadi itu. Jadi kalau saya melakukan ini apa ya akibatnya? Kalau saya melakukan ini apa akibatnya? Kalau saya melakukan ini apa akibatnya? Ya. Loh, kalau orang itu kok bisa di dalam melaksanakan semua hal yang dilakukannya dengan cara seperti itu, maka Masya Allah itu sudah merupakan separuh dari penghidupan dan separuh dari kehidupan itu sendiri. Ya. Dengan kata lain bahwa kehidupan yang baik, penghidupan yang baik itu akan sangat bergantung pada perencanaan, pada pengaturan tentang segala sesuatu yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Ya. Ini saya kira luar biasa ini ya. Jadi makalah bab Thulathi poin yang ketiga dari makalah yang ketiga ini ya. Ya. Jadi misalnya ya contoh saya kira kita mulai sudah bisa berpikir itu kapan ya ketika sudah mulai anak-anak pun sudah bisa itu ya, ketika tamyiz itu ya, sudah mengerti, bisa membedakan yang baik dan yang buruk itu ya. Lalu kemudian apalagi sudah sampai remaja ya, apalagi dewasa, itu sudah betul-betul bisa berpikir itu ya, bisa mempertimbangkan setiap perbuatannya ya. Ya. Kalau saya itu ya, zaman sekolah misalnya ya, kalau saya sekolah dan rajin itu akibatnya apa? Kalau saya sekolah malas-malasan itu akibatnya apa? Ya. Sampai dengan kuliah, kalau saya memilih jurusan ini itu akibatnya apa? Ya, itu dipikir ya, dengan pertimbangan-pertimbangan yang matang, dengan segala konsekuensi-konsekuensinya itu sudah sekali lagi merupakan bagian dari penghidupan dan kehidupan itu sendiri. Ya. Ya. Nah, kalau orang sudah berpikir ya, dengan serius ya, dan berpikir dengan itu kan disebut dengan tadabbur ya. Jadi makanya tadbir dengan tadabbur itu satu akar kata dengan penggunaan yang sedikit berbeda, dengan makna yang sedikit berbeda, tapi sebenarnya maksudnya sama ya. Jadi tadabbur itu kan juga sama itu, berpikir secara mendalam dari mulai ke belakangnya ya. Tapi juga tidak hanya ke belakangnya, juga ke depannya gitu. Jadi mengapanya sampai dengan akibat-akibatnya ya.
Jadi kalau mengapa itu ke belakang, kalau akibat itu ke depan. Nah itu harus difikirkan betul itu. Yang dikehendaki oleh makalah ini itu. Ya. Jangan sampailah sekali lagi melakukan sesuatu itu hanya dengan sembarangan asal dilakukan, itu jangan. Ya. Ya. Itu tadi kuliah misalnya, ini yang sederhana-sederhana saja ya. Kuliah, ya. Difikirkan betul itu. Ya, akibat-akibat dari itu misalnya, apalagi kalau tidak kuliah itu akibatnya apa misalnya itu difikirkan itu. Ya, nanti misalnya kalau sudah memilih jodoh apalagi, itu harus dipikirkan betul itu, ya, dipikirkan betul, ya, direncanakan betul, ya, ya. Kalau begini dengan ini tuh kira-kira akibatnya apa, dengan ini kira-kira akibatnya apa, ya itu ini menurut makalah ini kalau itu difikirkan dengan baik ya sampai dengan akibat-akibatnya tadi ya insya Allah sudah separuh keberhasilan itu ya, sampai dengan ketika misalnya sudah berumah tangga itu pun juga memang harus dipikirkan itu terkait dengan persoalan hal-hal yang terkait dengan penghidupan dan kehidupannya tadi itu ya, sehingga lalu kemudian kalau difikirkan dengan baik, dengan husnul tadbir ya, dengan perencanaan yang baik, dengan pengaturan yang baik ya, maka insya Allah juga sudah separuh ya keberhasilan di dalam penghidupan dan kehidupannya. Ya. Nah lagi-lagi ini bukan persoalan ini ya nak wis takdire penghidupannya baik ya baik, nak wis takdire elek ya elek gitu kan ya, atau nak wis takdire sugih ya sugih, nak takdire melarat ya melarat, enggak begitu ya. Ini persoalan wilayah kemanusiaan kita, wilayah ikhtiari kita ya di dalam rangka untuk menjemput masa depan itu. Jadi makanya sekali lagi at-tadbir itu penting ya. Pengaturan, bahkan perencanaan, pengaturan itu penting. Ya, penting. Ya. Dalam kehidupan rumah tangga misalnya, itu kan harus direncanakan betul itu, diatur betul itu. Ya. Termasuk juga misalnya terkait dengan persoalan penghasilannya itu juga diatur betul itu. Ya. Bagaimana mendapatkannya, kalau mendapatkan seberapa itu lalu bagaimana penggunaannya ya, itu kan bisa diatur itu ya. Makanya Masya Allah ya, orang Indonesia itu kadang-kadang kalau dilihat dari perspektif orang luar gitu ya, itu mungkin ya iso bingung itu loh, orang dengan penghasilan begitu kok iso urip ya, anaknya ya sekolah kabeh ya dadi kabeh, lu kan ya aneh itu ya. Nah rupa-rupanya memang ya di samping pengaturan yang baik tadi itu ya ada unsur berkahnya itu barangkali ya memang ya. Tapi tetap basisnya juga tetap pengaturan yang baik. Ya. Maksudnya apa ya? Orang yang misalnya ya dengan penghasilan yang katakanlah pas-pasan ya, atau kurang bahkan, lu kok nyatanya bisa hidup? Ya mungkin menghidupnya itu lalu diatur sedemikian rupa ya secukupnya gitu ya. Ya, ya. Artinya kalau misalnya cukupnya makan tempe ya makan tempe gitu ya. Bahkan kalau misalnya kok cukupnya itu hanya makan sambal tok ya makan
sambel tok. Loh, dulu saya pernah ngalami soalnya Pak. Ya. Zaman mahasiswa, zaman awal-awal saya menikah itu pernah itu yang namanya ngalami hanya makan pakai sambel tok itu ya pernah itu ya. Yang bayangkan wong saya itu dulu menikah itu masih mahasiswa Pak. Ya bisa bayangkan kan jenengan kan kayak apa itu ya. Ya tergantung memang ya pengaturannya tadi itu kan ya. Ya. Lah misalnya jatah itu mestinya hanya cukupnya makan tempe kok lalu kemudian makannya sate gitu. Lah ya jelas-jelas ya kira-kira piye kira-kira kuwi. Ya jumlahkan kehidupannya akhirnya itu. Ya. Istilahnya apa itu ya? Peribahasa lagi-lagi peribahasa apa Pak? Istilahnya itu Pak? Apa itulah? Besar pasak daripada tiang. Jangan sampai itu, jangan sampai. Ya. Kan ada itu nyatanya kehidupan di masyarakat kita yang seperti itu kan ya. Jadi ada orang yang apa namanya katakanlah penghasilannya tidak seberapa, tapi nyatanya hidupnya ya baik-baik saja itu ya. Nah ini saya kira memang faktor pengaturan yang baik tadi itu. Ya, faktor penghematan. Jadi at-tadbir itu sekali lagi saya tadi nyempatkan yang lihat kamus itu ya. Ternyata maknanya banyak itu ya. Dari ada perencanaan, pengaturan, penghematan termasuknya itu. Ya, termasuk penghematan. Itu masuk di dalam apa namanya? Makna dari at-tadbir itu. Ya. Jadi ya apa namanya? Penghematan tadi itu menyebabkan lalu ya meskipun penghidupannya dari segi penghasilannya kurang, tapi kehidupannya baik. Ya. Jadi kita menggunakan dua istilah sekaligus ya, penghidupan dan kehidupan. Saya kira bisa dibedakan ya. Kalau penghidupan tadi terkait dengan persoalan penghasilan dari pekerjaan yang menyebabkan kita apa namanya ya hidup tadi itu. Ya. Nah itu, ya. Tapi kan ada juga ya, orang yang penghasilannya kayaknya ya banyak, tapi kok nyatanya hidupnya morat marit, ya itu bahasa Pak Bortomo ya. Kok hidupnya kok morat marit? Kenapa itu? Ya. Bisa jadi memang tidak husnul tadbir, tapi sebaliknya, ya su'ut tadbir. Jadi buruk di dalam hal perencanaan, di dalam hal pengaturan dan di dalam hal penghematan keuangannya tadi itu. Ya. Jadi ini perlu apa namanya? Memang kita perhatikan betul ya, perlu kita perhatikan betul. Nah kalau kita ini sudah tua mungkin ya sudah lewatlah bicara-bicara seperti ini. Tapi saya kira ya masih tetap relevan ya. Tapi terutama terkait dengan yang muda-muda ya, anak-anak kita ya, cucu-cucu kita itu memangnya kita ajarkan betul ini ya, husnul tadbir ini ya, perencanaan hidup yang baik, pengaturan hidup yang baik ya, ini harus kita tanamkan kepada anak kita itu. Sekali lagi kalau perencanaan hidup kita itu baik, perencanaan pengaturan hidup kita itu baik, ya insya Allah ya penghidupan kita maupun kehidupan kita itu akan baik juga. Karena sekali lagi itu sudah separuh sendiri itu daripada penghidupan itu. Ya. Sekali lagi orang yang katakanlah tadi itu penghasilannya sedikit atau terbatas, nyatanya kalau dia hemat ya bisa saja kok kemudian hidupnya tetap baik ya. Sebaliknya ya, orang penghasilannya banyak sekalipun kalau kemudian perencanaan hidupnya, pengaturan hidupnya tidak baik ya, penghidupannya dan kehidupannya bisa kemudian morat marit tadi itu. Apa meneh ya kok wis penghasilannya kecil ya, cara mengaturnya tidak baik, wis tambah morat marit meneh ya.
tambah murad parit meneh ya. Nah, sing apik kuwi ya penghasilane gede, pengaturannya juga bagus. Wah, itu bagus lagi. Ya. Artinya apa? Ya, bahkan kalau orang itu dengan penghasilan yang banyak, lalu kemudian dia bisa hemat, ya, itu apa namanya? Lalu sisanya itu bisa di-share kepada yang lain. Ya. Makanya dalam Islam itu ada perintah untuk sharing itu, untuk infak itu, untuk zakat itu, ya tidak hanya kok kemudian untuk dirinya sendiri, enggak. Ya. Jadi pentingnya berhemat itu diantaranya itu. Coba kalau misalnya uang kok berapapun kita habiskan, bagaimana kita bisa sharing? Ya, enggak bisa. Jadi pentingnya pengaturan keuangan yang baik dengan penghematan itu sekali lagi manfaatnya bukan lalu kemudian untuk diri kita sendiri, ya, supaya lalu kita berlebih lah. Berhenti di situ enggak. Ketika berlebih untuk diri kita itu ya kemudian lalu kita sharing, kita berbagi dengan saudara-saudara kita yang membutuhkan, ya, barangkali ada yang kurang, ya. Seperti yang kemarin sudah kita bicarakan di poin yang pertama itu, husnut tawaddudi itu, ya. Jadi bagusnya berkasih sayang, ya, bercinta, ya, bercinta dalam pengertian bukan bercinta itu ya maksudnya mencintai orang lain itu separuh dari akal. Ya. Nah kemarin saya sampaikan ya di antara kata-kata yang seakar atau yang semakna dengan kata-kata mencintai, menyayangi itu ada al-hub, ya, ada at-tawaddud, ya, ada apa namanya ta'atuf, ya, atfun, ya. Lah atfun itu tadi itu ya yang kemudian apa namanya wujudnya itu adalah berbagi tadi itu, ya. Ada saudara kita yang kekurangan diberi, ya, yang lemah dikuatkan, ya. Jadi atfun itu ta'atuf dalam pengertian mencintai di situ itu dalam pengertian ya tadi itu, ya, kalau ada saudara kita yang kurang itu kita beri, ya. Itu artinya menembel. Atfun itu menembel, arti asal katanya itu seperti kalau ada baju yang sobek itu ditembel, itu atfun, ya. Atfus saub itu menembel baju yang sobek itu. Lah ta'atuf, ya, saling mencintai di dalam kerangka kita sebagai seorang muslim dengan muslim yang lain itu ya sama dengan atfus saub tadi itu. Kalau ada saudara kita yang kurang kita tambahi, ya, nah itu. Yang bolong kita tembel, ya, begitu, ya. Nah itu dimungkinkan kalau kita tadi itu berlebih memang, ya. Bisa untuk melakukan seperti itu kalau berlebih. Lah, oleh karena itu sekali lagi, ya, yang namanya husnul tadbir ini sangat penting, ya, sangat penting. Jadi sekali lagi dengan husnul tadbir, dengan bagusnya kita merencanakan apa yang kita kerjakan dengan baik, mengatur pekerjaan kita dengan baik, lalu ketika kita sudah mendapatkan hasilnya kita hemat, ya, dengan baik, ya, itu lalu ujung-ujungnya kemudian ya insya Allah ma'isyah kita akan baik, ya. Ya, ma'isyah di sini ya bisa berarti penghidupan kita sekaligus kehidupan kita akan baik. Dan kalau penghidupan kita sudah baik, kehidupan kita baik, maka tadi itu kita bisa berbagi dengan saudara kita tadi. Ya, jadi luar biasa, ya, luar biasa. Nah, mudah-mudahan kita ini semua, ya, bisa menjalankan nasihat ini, ya. Punya kemampuan husnul tadbir tadi itu. Dan juga punya kemampuan bertadabbur tadi itu, ya. Jadi intinya itu
Yen arep ngerjakke apa wae kuwi dipikir sing bener, sing tenanan. Ya. Akibat-akibat ya dari apa yang kita lakukan itu apa? Ya. Membahayakan kita apa tidak? Mencelakakan kita apa tidak? Menguntungkan kita apa tidak? Nah orang itu insya Allah, Masya Allah, kalau mau tadabbur terkait dengan pekerjaannya, kelakuannya setiap hari itu insya Allah tidak akan tidak akan mengalami hal-hal yang tidak diinginkan. Ya. Tapi orang itu kadang-kadang ya tadi itu tidak pernah mikir itu akibatnya apa itu. Ya. Coba misalnya ya, hal sepele misalnya ya, orang korupsi itu misalnya ya itu paling berapa tuh ya. Padahal akibatnya ya kalau konangan tentu saja ya, nah nggak konangan memang ya aman-aman saja ya. Persoalannya kan kalau konangan itu loh, kalau konangan itu kan Masya Allah itu akibatnya runtuh itu ya. Reputasi yang sudah dibangun sedemikian rupa itu ya. Anak cucunya ikut merasa menanggung malu loh. Kalau sadar seperti itu ya, akibat-akibat dari yang kita lakukan tadi itu, insya Allah orang itu tidak akan melakukan hal yang negatif tadi. Ya, udah perbuatan apa saja lah. Itu contoh yang paling jelas ya, yang sering kita lihat di televisi itu kan ya. Ya meskipun ya sekarang ini sih ya orang-orang yang ketangkap yang di KPK itu ya senyum-senyum itu ya, tapi ya saya kira senyumnya itu tetap senyum getir itu ya, itu senyum yang mungkin ya dipaksakan hanya untuk pertahanan diri saja, tapi sebenarnya ya batinnya pasti ya menderita setengah mati, pasti ya. Jadi saya kira ini ya bapak-bapak dan ibu-ibu, kajian kita malam ini ya tentang husnul tadbir nisful ma'isyah ya. Jadi bagusnya perencanaan, bagusnya pengaturan ya dalam segala hal ya, yakni memikirkan segala sesuatu itu sampai pada akibat-akibat yang ditimbulkan ya, itu sudah separuh dari penghidupan dan kehidupan itu sendiri. Ya, mudah-mudahan kita bisa mengamalkan poin dari makalah bab sulasi, makalah yang ketiga, poin yang ketiga ini. Amin ya rabbal alamin. Saya kira sudah sampai isya ini ya. Mari kita akhiri kajian kita pada malam hari ini dengan membaca doa penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin innal ladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.